Trump ke Indonesia sebesar 32%. Kita sudah terhubung dengan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Pak Ahmad Heri Firdaus. Pak Heri, selamat sore. Selamat sore, Mas Said. Baik, Pak Heri, saya mau langsung saja meminta pandangan Anda berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh Presiden Trump begitu ya kepada 14 negara, salah satunya Indonesia. Tarif 32% masih tetap untuk Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Heri? Ya, artinya negosiasi pemerintah beberapa waktu lalu itu tidak efektif ya, tidak berdampak terhadap penurunan tarif baru yang akan diterapkan oleh Amerika Serikat gitu. Bahkan kalau kita lihat negara-negara yang juga melakukan negosiasi itu ada yang berhasil. Setidaknya tarifnya berubah gitu ya, turun gitu dari yang lebih besar menjadi yang lebih kecil. Sementara Indonesia ketika awal ingin dikenakan tarif resiprokal itu sebesar 32%, kemudian sekarang juga tetap diputuskan oleh Amerika Serikat kita kena 32%. Artinya tidak ada perubahan gitu ya. Artinya negosiasi pemerintah waktu itu gagal gitu ya untuk untuk meminta tarif yang lebih rendah seperti itu. Itu yang pertama dalam catatan saya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena kita harus bagaimanapun perlu mengurangi ketergantungan ya terhadap pasar Amerika Serikat, di mana kita punya potensi pasar-pasar ekspor yang lain. Nah, tapi ini memang perlu waktu ya, perlu fasilitasi pemerintah agar ekspor produk-produk yang tadinya banyak ke Amerika Serikat ini bisa menyebar lagi ke pasar-pasar yang lain seperti itu. Kemudian sebenarnya ada syarat yang ditetapkan yang diberikan oleh Trump jika kita tidak ingin terkena tarif seperti itu ya. Salah satunya adalah kalau kita investasi di Amerika Serikat. Nah, ini juga mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya, apakah kalau perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan investasi di Amerika Serikat itu memungkinkan ya secara bisnis, kemudian juga biaya produksinya, kemudian juga nanti harga jualnya di sana seperti itu. Oke, ini kan penerapannya per 1 Agustus begitu ya, kurang lebih 1 bulan lagi. Menurut Anda masih cukupkah waktu kita melakukan antisipasi terhadap dampak dari penetapan tarif 32% ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang waktunya cukup sempit ya, kurang dari 1 bulan, sehingga mungkin di awal-awal ya kita masih ada semacam gejolak gitu ya nanti dalam ekspor ke Amerika Serikat. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya produk-produk yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu kan hanya beberapa produk ekspor saja seperti kelapa sawit dan turunannya, kemudian produk alas kaki ya, komponen produk komponen elektronik atau komponen mesin gitu ya. Nah, itu kita pangsanya memang pangsa impor Amerika Serikat dari kita itu relatif besar, apalagi sawit ya. Sawit dan turunannya itu 90% kebutuhan sawit dan turunannya Amerika Serikat itu berasal dari Indonesia. Artinya nanti kalau memang misalnya dikenakan tarif 32%, ya mereka sendiri yang akan terkena dampaknya, mereka sendiri yang akan mengalami kenaikan harga. Konsumen di Amerika Serikat akan membayar harga yang lebih tinggi untuk membeli produk-produk yang asalnya dari Indonesia gitu, seperti alas kaki ya, kita kesana banyak, kemudian produk turunan kelapa sawit ke Amerika Serikat seperti itu. Baik, tadi Anda mengatakan di awal kita seharusnya tidak perlu terlalu khawatir begitu ya Pak Heri ya. Namun menurut Anda apa hal konkret yang bisa kita lakukan? Katakanlah 32% berlaku per 1 Agustus nanti. Apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak akan terjadi sesuatu dari sisi pandangan ekonomi atau bagaimana yang Anda lihat? Ya, kekhawatiran mungkin bisa saja terjadi. Ada gejolak jangka pendek, ada shock jangka pendek ekspor pada beberapa produk utama Indonesia ke Amerika Serikat, seperti tadi kelapa sawit dan turunannya sama alas kaki. Itu mungkin dalam jangka pendek akan mengalami shock gitu. Tapi dalam jangka menengah, kalau kita ambil tindakan-tindakan yang memang bisa memungkinkan untuk menghindari penurunan ekspor kita ke Amerika Serikat, kita bisa tadi pertama bagaimana Indonesia melakukan kerjasama perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang cukup potensial. Kemudian juga bagaimana kita mempertimbangkan ya tawaran Donald Trump untuk perusahaan Indonesia membangun pabrik di sana seperti itu.
Karena salah satu syarat yang cukup disebutkan oleh Trump adalah kalau perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan investasi di sana, seperti contohnya mungkin pabrik-pabrik sepatu di Indonesia ya, itu investasi di Amerika Serikat. Nah, tapi kan harus dipertimbangkan juga biaya produksinya, karena biaya produksi di Indonesia dengan di Amerika Serikat itu sudah sangat berbeda gitu ya. Mungkin biaya transportasinya di sana, biaya tenaga kerjanya, kemudian biaya energinya dan lain sebagainya itu tentu sangat berbeda. Nah, apakah harga jualnya nanti ketika kalau misalnya produksi di sana itu sesuai dengan willingness to pay daripada masyarakat Amerika Serikat. Nah, itu juga mungkin menjadi harus ada hitung-hitungannya juga gitu ya. Jadi ya ada opsi-opsi tapi tentu perlu dipertimbangkan secara matang-matang seperti itu. Baik, secara jangka pendek pasti ada kekhawatiran, namun jangka menengah dan panjang masih ada opsi-opsi yang bisa dilakukan ya, Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Ahmad Heri Firdaus sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Bapak, salam sehat selalu.